Selamat siang, kembali dengan saya Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm. Hari ini saya mau membagi kiat tips untuk memilih lawyer ya. Jadi bagi teman-teman di luar sana, masyarakat yang terkena masalah hukum pasti sering bertanya-tanya gitu loh. Bagaimana sih cara memilih lawyer yang bagus atau cocok untuk saya? Saya akan membagi tips untuk memilih lawyer itu dari 4 kriteria, teman-teman. Ya, kriteria pertama adalah legalitas. Ya, legalitas lawyer itu bisa dilihat di Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Ini terlihat jelas di sini ya. Yang pertama adalah saya bacakan tentang lawyer ini ada di pasal 3, teman-teman. Pasal 3 ini huruf E ini tertera jelas berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Jadi legalitas pertama adalah memiliki ijazah sarjana hukum, S1 hukum. Ya, banyak orang yang bilang, oh lawyer saya S1-nya nggak hukum. Dia misalnya sarjana ekonomi, tapi dia ambil MH katanya, ya kan? Tapi advokat katanya, nggak bisa teman-teman ya. Jadi berdasarkan undang-undang advokat itu, saya pun di Amerika udah S1 perbankan dan S2-nya perbankan juga di sana ya di Amerika ya. Jadi saya ambil S2 perbankan, balik ke Indonesia bukan berarti saya tinggal ambil aja MH gitu atau doktor hukum, nggak bisa. Harus ambil SH lagi teman-teman ya. Jadi syarat untuk bisa disumpah di pengadilan tinggi itu harus memiliki ijazah sarjana hukum. Itu harus wajib ya. Jadi pertama adalah tanyakan kepada lawyer Anda, apakah dia kuliah S1 hukum? Kalau dia bilang, oh iya saya kuliah, tanyakan di mana ya. Jangan malu-malu untuk tanya di situ. Cek kuliahnya di mana. Nah, setelah udah tahu dia kuliah di mana, kita tahu nama lawyer sama kuliahnya di mana, nanti teman-teman masuk ke internet. Di sini ada forlap ya, HTTPS, terus nanti forlap FORLAAP forlap.kemdikbud.go.id ya, /mahasiswa di sini. Nah, ketika teman-teman masuk ke website ini, nanti akan muncul tampilan nih, pencarian data mahasiswa teman-teman. Ya, pencarian data mahasiswa. Jadi kita mau tahu bener nggak dia kuliah hukum ya. Jadi contoh, saya Alvin Lim ya kan, saya kuliah di Gunung Jati. Jadi dimasukin di sini Gunung Jati. Ketika masukin Gunung Jati, dia langsung beri 2 pilihan tuh. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Gunung Jati sama Universitas Swadaya Gunung Jati. Ya, saya kuliah di STIH Gunung Jati. Jadi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Gunung Jati saya pilih. Program studi selalu ilmu hukum S1. Nama mahasiswa masukin nama saya, ya toh. Jadi kan mau dicek nih istilahnya, saya ada ijazah S1 enggak? S1 hukum ya, sarjana hukum, saya ada SH enggak? Udah diklik, masuk cari mahasiswa di sini. Nah, keluar tuh nama, langsung hasil pencarian mahasiswa 121-229 Alvin Lim S1 STIH Gunung Jati, teman-teman. Ilmu hukum ya. Jadi kalau diklik di sini, di nama saya Alvin Lim keluar data lebih lanjut. Di sini tertulis bahwa saya statusnya peserta status mahasiswa saat ini lulus. Jadi sudah lulus, tanggal lulus 27 Juli 2016, teman-teman ya. Jadi 27 Juli 2016 di sini nomor ijazah juga jelas 147-STIH GJ /2016. Jadi lulus 2016, ada keterangan-keterangan semester-semester yang saya ambil di sana ya. Jadi ini ijazah itu selalu terdaftar di Pangkalan Data Dikti karena berdasarkan peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti ya, pendidikan tinggi, Permenristek Dikti tahun 2018 itu pasal 5 tertera bahwa ijazah itu wajib terdaftar ya, wajib terdaftar dan terdata di Dikti, Pangkalan Dikti, teman-teman. Jadi selalu harus ada ijazah di situ ya.
Jadi ada contoh nih lawyer yang kalau tidak terdata. Jadi kemarin ini ada lawyer lain ya, kita masukin dia Timbul Nusantara di situ. Universitas Timbul Nusantara, nah keluar nih Universitas Timbul Nusantara, masuk masih lain waktu itu Natalia Rusli di sini yang saya punya klien minta saya untuk melaporkan dia nih di sini ya karena dianggap merugikan. Oke, masuk di sini. Kita lihat Natalia Rusli, ilmu hukum, Universitas Timbul Nusantara. Ketika diklik cari mahasiswa, tidak ada ini, 0. Pencariannya nggak ada di sini. Nah, jadi untuk memudahkan, mau tahu dia punya sarjana hukum apa enggak, ijazah atau enggak, masukin di situ teman-teman ya. Nah, saya berpikir waktu itu, oh siapa tahu nih salah datanya, double check. Double checknya bagaimana? Ya kita kirim surat teman-teman ya. Jadi teman-teman walaupun perorangan bisa menyurati ke Dikti. Jadi saya waktu itu suratin ke Dikti dapat balasan seperti ini teman-teman ya. Perihal verifikasi ijazah atas nama Natalia Rusli di sini. Dijelaskan bahwa universitas dia ini terdaftar. Jadi Universitas Timbul Nusantara ini terdaftar di Dikti. Namun di nomor 2 diterangkan bahwa di universitas tersebut dengan NIM nomor induk mahasiswa sekian, nama Natalia Rusli tidak terdaftar sebagai mahasiswa sarjana hukum di Universitas Timbul Nusantara. Jadi inilah contoh ya tadi ya yang namanya ada ijazah sarjana hukumnya dan ini yang nggak ada ijazah sarjana hukum ya. Jadi nomor 1 selalu tanya legalitas ijazah. Kenapa ijazah sarjana hukum itu penting teman-teman ya? Ijazah sarjana hukum selain sebagai legalitas bahwa dia sudah menjalankan pendidikan formal tentang ilmu hukum, ya kan, juga sebagai tolak ukur, teman-teman. Karena minimal orang itu untuk menjadi advokat harus kuliah 8 semester untuk mengetahui ilmu-ilmu hukum ya, baik hukum pidana, hukum perdata, ya kan. Bagaimana seorang itu mau membantu masyarakat yang kesulitan atau terjerat masalah hukum apabila dia nggak pernah belajar atau nggak kuliah hukum, teman-teman ya. Jadi kalau ijazahnya nggak terdaftar seperti ini, ya kan, secara negara ini tidak diakui. Ya, jadi walaupun dia punya kopi ijazah, ya kan, patut diduga ijazahnya aspal di situ ya, asli tapi palsu di situ. Kenapa? Karena tidak terdaftar, makanya kenapa dibilang aspal, teman-teman ya. Jadi nomor 1 adalah kita cari tahu tentang ijazahnya ya, sarjana hukum. Kedua, ya kan, adalah seorang advokat itu memiliki KTA ya, kartu tanda advokat. Jadi kalau misalnya setiap advokat itu terdaftar, dia wajib terdaftar di organisasi advokat. Nah, biasanya organisasi advokat inilah yang nantinya memberikan surat pengangkatan, teman-teman ya. Organisasi advokat ini sayangnya di Indonesia sekarang ini ada banyak sekali, ada total kurang lebih 80, teman-teman. 80, sehingga disinilah kesulitan untuk advokat ini mempunyai advokat yang berkualitas ya. Jadi jangan heran kalau di luaran banyak oknum-oknum lawyer, teman-teman. Banyak oknum-oknum lawyer. Jadi waspada, hati-hati ya, punya kriteria yang bagus, punya tolak ukur dan memfilter siapa yang akan menjadi kuasa hukum kalian ya. Jadi tanyakan KTA-nya dari mana? Apakah Pradi? Pradi pun ada 3 yang saya tahu, ada ketiga ya. Pradi Oto, Pradi Junifer Girsang, sama Pradi Luhut di situ. Tapi sebenarnya selain 3 ini udah banyak pradi-pradi lain, ada Pradi Perjuangan, Pradi Persatuan, Pradi macam-macam lah di situ ya. Pradi Pergerakan di situ. Jadi disinilah teman-teman banyaknya organisasi advokat ini membuat masyarakat bingung, membuat masyarakat juga kualitas akan advokat itu berkurang. Kenapa? Karena mereka ini organisasi advokat berlomba-lomba untuk menjaring supaya lawyer-lawyer itu pada masuk ke organisasi mereka gitu ya. Jadi
Karena setiap organisasi, setiap advokat yang bergabung itu bayar iuran tahunan, bisa dapat uang juga dari PKPA, ya, dari pendidikannya, dari sumpahnya mereka di situ. Itu sumber uang juga. Makanya disitulah nggak heran rebutan mereka berlomba-lomba untuk merekrut sebanyak mungkin advokat masuk ke dalam organisasi mereka, teman-teman. Ya, ketiga yang menjadi tolak ukur yang sangat penting adalah memiliki berita acara sumpah. Ini ya, seperti ini ya. Jadi berita acara sumpah ini yang mengeluarkan adalah pengadilan tinggi. Di sini pengadilan tinggi. Jadi kalau di atas dilihat ya kopnya pengadilan tinggi ya, teman-teman, ada alamatnya. Terus di sini ada siapa yang menyumpah, di sini ada ketua pengadilan tinggi. Ada di sini mengambil sumpah dari nama saya nih, Advokat Alvin Lim di sini ya. Jadi di sini, dan ini sumpah advokatnya di bawah. Ini tanda tangan dari yang disumpah, tanda tangan dari yang menyumpah di sini. Ya, jadi secara legalitas advokat itu ingat 3. Ijazahnya, kartu tanda advokat, KTA, ya, dan yang ketiga berita acara sumpah, teman-teman, ya. Ini legalitas. Kalau polisi kan legalitasnya biasanya yang diminta kartu anggota aja cukup di situ. Kenapa kartu anggota cukup? Mereka nggak disumpah. Dan yang namanya polisi dia nggak perlu kita tanya ijazahnya. Kalau mereka udah anggota polisi, bisa aja mereka kuliah ilmu kepolisian, bisa juga tidak, tapi tetap jadi polisi, teman-teman ya. Jadi inilah perbedaan antara advokat dengan aparat penegak hukum yang lain. Jadi satu, lihat dari legalitas, teman-teman ya. Kedua, selain dari legalitas, kita harus melihat lawyer itu dari track record ya. Jadi untuk lawyer-lawyer, jadi contoh begini ya, yang namanya advokat itu adalah profesional. Mereka menawarkan jasa profesi mereka, teman-teman. Jadi advokat sama aja dengan kayak dokter. Ya, kalau kita mau mencari dokter mana nih yang bagus gitu kan. Misal teman-teman jantungnya ada penyumbatan. Mencari dokter jantung, ada 5 dokter ya. Satu di Soloa, misalnya satu dari Rumah Sakit Mitra Kemayoran, satunya lagi dari Rumah Sakit Gading misalnya ya, satu lagi misalnya dari RSUD di situ. Terlepas dari mana mereka berpraktek, teman-teman harusnya tanya, dokter A ditanya ya kan, dokter sudah pernah belum melakukan operasi jantung? Kalau dia bilang, waduh, saya belum pernah nih, baru pertama kali. Wah, ngeri, kita kan deg-degser juga kan. Waduh, belum pernah. Berarti kita bisa jadi istilahnya kelinci percobaan di situ, teman-teman ya. Tapi kalau ada dokter kedua, misalnya, oh ya sudah 5 kali. Dari 5 kali berapa berhasil? Oh, berhasil 2 kali, 3 gagal. Wah, red flag nih di sini. Masa dari 5 kali 3 gagal 60% ya kan? Nah, kita ketemulah dokter lain, misalnya dokter siapa, ya kan, yang terkenal. Ternyata dokter tersebut sudah melakukan 100 kali surgery, ya kan. 100 kali operasi, berhasil 99 kali. Wah, kita lebih seneng ya, karena kenapa? Sukses rate-nya 99%, teman-teman. Di situ. Jadi selalu lihat track record ya. Jadi contoh LQ ini kita punya track record juga, ya kan, menangani kasus-kasus pidana terutama juga investasi bodong, teman-teman. Situ. Nah, ketiga adalah harus dilihat dari integritasnya. Kenapa integritas, ya kan? Hindari oknum lawyer yang bermain 2 kaki, ya. Yang kalau hari ini sekarang dia menjadi kuasa hukum korban, misalnya melaporkan perusahaan investasi bodong, anggap melaporkan mahkota, ya kan? Perusahaan mahkota dilaporkan, direkturnya waktu itu Raja Sapta misalnya, ya kan, direktur sekarang Hamdrianto dilaporkan misalnya nih, ya kan, oleh advokat tersebut. Tiba-tiba 3 bulan kemudian dia banting setir jadi lawyer yang mahkota atau jadi lawyer yang Raja Sapta Oktohari, ya kan. Tugasnya adalah menekan para korban untuk supaya misalnya mau cabut laporan polisi atau biar supaya laporan polisinya tuh dikoordinasiin ke Polda atau ke kantor polisi untuk supaya dihentikan di situ ya. Nah, ini bukanlah integritas yang bagus, teman-teman ya. Jadi cari orang yang track recordnya itu bagus, integritasnya juga bagus di situ ya. Integritas itu lebih ke karakter, kejujuran di situ ya. Apakah orang itu
fight untuk dia punya klien atau tidak. Karena jika tidak, teman-teman, banyak kejadian ya. Saya pun juga sudah berapa kali di approach. Waktu pertama kali saya jalanin Allianz ya, salah satu utusan Allianz itu ada datang ke organisasi advokat saya, minta tolong agar supaya bilangin dong sama Alvin Lim agar supaya dia nggak usah proses itu laporan polisi. Dia dapat berapa sih? Nanti saya bayar deh lebih gede di situ kan. Dan ada kasus-kasus investasi bodong lainnya juga begitu ya. Saya di approach teman-teman ya. Tapi itu saya tolak. Ya, makanya dalam kasus Allianz, abis saya menang, klien saya dibayar, saya dilaporin balik teman-teman ya. Jadi itu bukti bahwa saya ini tidak mau menerima suap dari pihak lawan teman-teman. Ya, kalau mereka bayar, tapi untuk klien saya terima karena untuk klien saya, untuk kepentingan klien di situ ya. Jadi teman-teman kalau lihat misalnya contoh dalam kasus Mahkota, kenapa saya sampai dilaporin pencemaran nama baik oleh RSO, contoh ya kan. Itu adalah karena saya sangat vokal ya, saya sangat vokal. Dan banyaklah kasus-kasus lain kalau teman-teman lihat kemarin ada salah satu organisasi advokat yang juga menurut saya nggak qualified lah, nggak kompeten lah ya. Kerjanya juga ngancem-ngancem di situ. Dia bilang ultimatum ono ini, emang lu siapa ultimatum? Ya kan? Dia bilang kalau saya vokal atau gimana mau dilaporin polisi, lu mau lapor aja. Gak usah kayak begitu ya kan? Saya mah nggak takut diancam. Jangankan mereka yang ngancam, udah lebih banyak yang lebih hebat dari situ kok. Ya kan, yang laporin saya pencemaran nama baik udah belasan kok di situ. Kenapa saya dilaporin teman-teman? Ya kan, supaya teman-teman tahu. Karena saya vokal. Karena saya tidak bisa dibeli oleh musuh untuk mencelakakan klien saya teman-teman. Jadi yang ada di sana pemberitaan seolah-olah saya ditangkap lah oleh Mabes karena mencemarkan nama baik Kapolri. Lah mana ada? Kapolrinya aja diem aja nggak komplain kok. Masa yang komplain ini advokat abal-abal? Ya toh yang komplain seolah-olah mau membela Kapolri. Lalu siapa? Ya kan advokat mana? Organisasi advokatnya aja juga nggak terkenal kok. Saya juga nggak kenal itu, baru denger. Ya kan? Nah kalau Kapolri kita semua udah pernah dengar. Pak Listio Sigit kita udah dengar. Beliau aja nggak keberatan kok. Masa yang keberatan odong-odong yang keberatan. Ini kan lucu sekali ya teman-teman ya. Jadi yang kayak begitu-begitu, badut-badut seperti itu ya kan, badut-badut organisasi advokat odong-odong kayak begitu, lawyer-lawyer odong-odong yang gua nggak kenal itu saya nggak pernah gubris teman-teman ya. Dia mau ultimatum 1 kali 24 jam kayak 7 kali 24 jam kayak sampai kiamat kayak gua nggak mau pusing. Mau lapor silahkan antri ya. Udah belasan yang lapor teman-teman ya. Yang saya dengar juga waktu itu udah pernah lapor di Mabes juga dia ya. Sebelum organisasi advokat itu ada organisasi advokat lain juga. Juga ada seorang lawyer juga yang ngaduin Hotman juga waktu itu ya, ngancem-ngancem saya juga di situ, katanya saya melecehkan Kapolda. Jadi itu semua terjadi teman-teman karena integritas. Seorang lawyer harus punya integritas, ya, harus berani membela kliennya. Jika benar harus berani, ya, walaupun yang dilawan itu adalah oknum aparat penegak hukum. Karena di dalam organisasi advokat maupun di dalam aparat penegak hukum manapun, baik itu lawyer, jaksa, hakim maupun polisi, itu selalu ada oknum teman-teman ya. Jadi kita harus berani lawan oknum. Nah yang terakhir adalah tips untuk memilih lawyer adalah sesuai spesialtinya. Jadi misal gini teman-teman, kalau teman-teman jadi korban investasi bodong, jangan ke Hotman. Ya, bukan Hotman itu nggak pintar, bukan. Selama sejarahnya saya pelajarin Hotman itu hampir nggak pernah nanganin investasi bodong teman-teman. Ya, jadi beliau itu selalu kebanyakan di posisi safe. Ya, jadi misalnya kalau teman-teman adalah nasabah bank yang dirugikan nih sama salah transfer atau tiba-tiba punya kredit yang dimatiin sepihak oleh bank, percuma kalau ke Hotman teman-teman. Kenapa? Hotman itu biasa selalu di pihak sebelahnya. Jadi dia itu selalu di pihak bank biasa ya. Jadi yang saya tahu kayak bank Maybank. Saya pernah ada klien Maybank ya. Ketika saya laporin polisi, Maybank yang turun timnya beliau teman-teman. Jadi bank-bank besar, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan asuransi, ya, perusahaan bank di situ, itu kuasa hukumnya Hotman.
Jadi jarang sekali dia mau menerima klien yang mana adalah korban masyarakat untuk melawan bank, tapi dia sebagai kuasa hukum yang melawan bank, jarang teman-teman dia mau terima. Jadi selalu lihat specialty-nya. Biasanya Hotman itu main di kepailitan ya, dia punya expertise itu di kepailitan. Jadi kalau kasus-kasus kepailitan itu dia sering menang itu teman-teman ya. Juga misalnya investasi bodong, percuma kalau ke Junifer Girsang teman-teman. Kita contoh lihat investasi bodong Indosuria, ya dia nggak nanganin korban Indosuria teman-teman, tapi Junifer Girsang menangani koperasi Indosurianya, dia jadi kuasa hukum Henry Surya. Sama dengan Wana Arta, beliau jadi kuasa hukumnya Wana Arta teman-teman ya. Jadi itu nggak salah, itu nggak salah. Balik lagi milih teman-teman ini spesialtinya yang mana harus dilihat. Ya, jadi kalau Anda ada di pihak yang melawan penggemplang investasi bodong, percuma kalau pakai Hotman atau Junifer, karena biasanya mereka membela, ya kan, menegakkan hukum di pihak lawan, teman-teman. Nggak salah sekali lagi ya teman-teman, dia ada di pihak di sana tuh nggak salah gitu loh. Tapi disitulah makanya teman-teman harus tahu. Jadi misalnya kasusnya apa nih? Perceraian. Oh, perceraian siapa yang terkenal, ya kan? Oh, Elsa Sharif terkenal. Oh ya silakan di situ ya. Jadi jangan Anda sakit jantung perginya ke dokter hewan misalnya, ya nanti diketawain orang. Atau sakit jantung perginya ke dokter kulit teman-teman ya. Jadi salah nyambung itu, nggak nyambung teman-teman ya. Jadi lawyer itu pun juga ada specialty-nya ya. Contoh kami banyak nanganin pidana ya. Jadi kasus-kasus pidana baik itu investasi bodong, pidana pemalsuan tanah ya, pidana perbankan, asuransi di situ. Itu LQ sering nanganin karena specialty kami di situ ya. Kalau disuruh misalnya kasus-kasus lain ya, contoh ya, kasus misalnya perceraian tapi yang muslim di situ ya, wah saya sama sekali nggak pernah nanganin teman-teman ya. Bukannya nggak bisa ya, ada hukum waris Islam waktu saya di kuliah saya dapat nilai A di situ, tapi secara praktek saya belum pernah praktek, jadi saya bukan spesialisnya di situ ya. Untuk misalnya cerai hukum Islam di situ saya bukan ahlinya. Jadi disinilah teman-teman ya, 4 kriteria untuk memilih lawyer. 1, tanyakan legalitasnya. 2, track recordnya dilihat, dicari, di googling. Sekarang udah zaman internet. 3, integritas. Integritas teman-teman bisa ngelihat mungkin dari mewawancara, ketemu sama advokatnya ya kan, ditanyakan di situ. 4 adalah specialty-nya. Ya juga dengan bertanya tentang advokat itu, dia lebih sering nanganin apa, atau nanya ke teman-teman referensi kira-kira advokat mana yang bagus teman-teman ya. Jadi sekian teman-teman tips dari saya untuk cara memilih advokat atau kriteria untuk memilih advokat. Ingat teman-teman ya, memilih advokat yang benar bisa membantu bisnis Anda, bisa membantu Anda keluar dari masalah. Tetapi jika Anda memilih advokat yang salah, ya kan, justru itu bisa menghancurkan hidup Anda di situ ya. Jadi seringkali ada beberapa kasus, contoh Saiful Jamil di situ ya, dibantuin oleh advokat, dibantuin oleh kakaknya, dia coba koordinasi sendiri, yang ada malah ditangkap KPK teman-teman ya. Jadi Saiful Jamil malah bukannya keluar, bisa kena kasus kedua ya. Ini banyak terjadi teman-teman ya. Jadi harap teman-teman sadar dari sini, sama kayak Setia Novanto teman-teman ya. Jadi Setia Novanto kena kasus korupsi, malah kena lagi yang berikutnya itu loh, sampai lawyernya pun juga kena di situ ya. Jadi jangan sampai memilih lawyer yang salah, nanti teman-teman bukannya terbantu di dalam hidup Anda, malah Anda akan semakin terpuruk kawan-kawan ya. Jadi pilihlah lawyer yang benar, carilah lawyer yang berintegritas ya, dan jangan percaya dari semua berita ya teman-teman. Jadi kalau contoh tentang saya ini, ada satu berita kalau kita googling dibilang Alvin Lim DPO ya kan, DPO di Polda Metro. Lucu sekali. Kalau saya DPO saya hampir tiap minggu ya kan, tiap hari kalau nggak Polda ke Mabes, hampir tiap minggu udah pasti saya ya kan. Nah kalau DPO namanya daftar pencarian orang, kenapa nggak ditangkap? Jadi banyak berita hoax yang ditayangkan oleh pihak lawan teman-teman ya. Disinilah teman-teman harus jeli ya.
apa namanya, jangan percaya berita yang nggak masuk logika di situ. Datang tanyakan langsung ya. Jadi teman-teman, pilihlah lawyer dengan tepat dan cermat. Sekian pencerahan dari saya. Salam cerdas hukum.